Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Amiruddin, Program Studi Perbankan Syariah Semester 3, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baiklah, saya akan membahas mengenai murabaha. Yang pertama, pengertian murabaha. Apa itu murabaha? Murabaha secara bahasa berasal dari kata aribhu yang artinya keuntungan. Menurut istilah, murabaha merupakan jual beli dari suatu harga pokok tambahan keuntungan. Dalam penjelasan lain, murabaha adalah perjanjian atau akad jual beli suatu barang dengan harga jualnya yang sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, di mana di dalamnya penjual mengungkapkan biaya perolehan suatu barang kepada si pembeli. Murabaha adalah suatu skim di perbankan syariah yang sangat diminati oleh masyarakat. Dalam pembayaran atau pembiayaan murabaha, bank telah menetapkan harga jual suatu barang, yaitu harga pokok dari perolehan suatu barang, ditambah jumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang disepakati dari awal perjanjian atau akad tidak boleh diubah selama jangka waktu pembiayaan yang ditentukan. Yang kedua, rukun murabaha. Dalam murabaha, rukun-rukunnya adalah sebagai berikut. 1. Bai, seorang penjual atau seorang pihak yang telah memiliki suatu barang. 2. Mushtari, seorang pembeli atau seorang pihak yang membeli barang. 3. Mab'i, suatu barang yang diperjualbelikan. 4. Saman, hasil harga. 5. Ijab qabul, menyertakan timbang terima. Yang ketiga, manfaat bai al-murabaha. Sifat bisnis atau tijara, ada beberapa manfaat transaksi bai al-murabaha. Resiko yang harus diantisipasi bai al-murabaha, banyak manfaat yang diberikan terhadap bank syariah. Salah satunya, dari keuntungan muncul selisih harga beli dari penjual dan harga jual ke nasabah. Sistem bai al-murabaha begitu sederhana. Risiko yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut. 1. Kelalaian atau faul. Seorang nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran. 2. Guncangan harga komparatif. Harga suatu barang terjadi di pasar diubah harga jual beli tersebut. 3. Menolak nasabah. Bisa saja barang yang dikirim ditolak oleh nasabah karena beberapa sebab. 3. Dijualkan. Bai al-murabaha memiliki sifat jual beli dengan terutang, maka kontrak akan ditandatangani, maka barang tersebut menjadi milik seorang nasabah. Seorang nasabah bebas melakukan aset yang dimilikinya itu maupun untuk menjualnya. Jika terjadi sesuatu, maka risiko akan besar kepada default. Yang keempat, jenis murabaha. 1. Murabaha tanpa pesanan. Terdapat di dalam jenis ini pengadaan suatu barang yang berarti objek jual beli yang dilakukan tanpa adanya memperhatikan ada yang membeli atau tidak, ada yang pesan, ada yang akan pesan atau tidak. Jika suatu barang dagangan sudah mulai menipis, penjual akan mencari tambahan suatu barang dagangan. Pengadaan suatu barang dilakukan dengan dasar persediaan minimum harus dipelihara. Contoh, kita dapat lihat pada sebuah supermarket, ada yang membeli atau tidak. Begitu juga persediaan yang sudah sampai pada jumlah persediaan minimum yang harus diperhatikan. 2. Murabaha berdasarkan pesanan.
Dalam pemikiran tentang penjualan murabaha berdasarkan pesanan pembelian di dalamnya tampak muncul dua alasan. Karena pertama, mencari pengalaman. Di dalam akad telah dicantumkan bahwasanya salah satu pihak, yaitu pemesan pembelian, meminta kepada pihak lain untuk bertindak sebagai pihak pembeli atau membeli sebuah aset, dan pemesan berjanji akan membeli sebuah aset yang tadi dan juga bersedia memberikan keuntungan kepadanya tergantung pengalaman si pembeli. Sebagian orang-orang memerlukannya karena mereka tidak mengetahui nilai suatu barang, maka dari itu meminta mereka yang mengetahuinya dan bisa saja secara sukarela. Kedua, mendapatkan pembiayaan. Dalam pemesan pembelian, meminta untuk pihak pembeli membelikan aset dan berjanji akan membeli kembali dengan mendapatkan keuntungan dari penjualan. Demikian bahwa pembeli akan menjual aset kepada pemesan pembelian dengan memberikan syarat-syarat pembiayaan secara penuh maupun dengan parsial. Sebenarnya, pembiayaan ini umumnya telah merupakan suatu pendorong bagi pihak yang berhubungan dengan bank-bank syariah bertransaksi atas dasar penjualan murabaha berdasarkan pemesanan pembelian. Yang kelima, syarat murabaha. Adapun syarat murabaha adalah sebagai berikut. 1. Pihak yang berakad ikhlas dan mampu melakukan transaksi jual beli. 2. Objek jual beli. Suatu barang yang diperjualbelikan ada dan atau ada kesanggupan bagi si penjual dalam mengadakan barang tersebut. Milik sah si penjual, berwujud dan juga merupakan barang yang halal. Objek yang diperjualbelikan itu pun harus dihindarkan dari cacar, namun jika cacat tersebut telah diketahui oleh pihak nasabah dan disetujui, maka terjadi proses jual beli tetap sah. 3. Hasil. Harga jualan yang telah ditawarkan oleh pihak bank merupakan harga beli yang ditambah dengan margin keuntungan yang didapatkan. Harga jual tidaklah boleh diubah selama masa perjanjian sistem dan jangka waktu pembayaran yang disepakati bersama si penjual dan si pembeli. 4. Tidak mengandung unsur paksaan, penipuan, dan mudarat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudari Mutiara Amiruddin, yaitu tujuan murabah, karakteristik murabah, dan landasan syariah. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu tujuan murabaha. Ide mengenai jual beli murabaha terdapat pemesanan pembelian tersebut atau KPP dilihat dari dua sumber alasan. Yang pertama itu membutuhkan pengalaman pihak dari salah satu berkontrak atau pemesan pembelian meminta pihak lain atau pembeli digunakan untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk mengganti membeli sebuah aset dan memberikannya sebuah keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian biasanya dilakukan secara terutang atau kredit karena lebih menginginkan mencari sebuah informasi dibanding dengan alasan kebutuhan mendesak aset tersebut. Yang kedua, membutuhkan pembiayaan. Dalam rencana pengadaan perbankan syariah, aset atau modal kerja adalah alasan yang utama untuk mendorong datang ke bank. Adapun karakteristik murabaha. Ciri-ciri murabaha diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu, murabaha dilakukan didasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Di dalam murabaha didasarkan pesanan, si penjual melakukan sebuah pembelian suatu barang setelah ada sebuah pemesan dari si pembeli.
Murabaha didasarkan dari pesanan dapat bersifat secara mengikat atau tidak mengikat si pembeli dalam melakukan pembelian barang yang telah dipesannya. Yang ketiga, pembayaran murabaha yang dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Yang keempat, akad murabaha diperkenankan sebuah penawaran harga dengan cara yang sebelum akad murabaha dapat dilakukan. Yang kelima, harga yang telah disepakati di dalam murabaha merupakan harga jual, sedangkan biaya di perolehan harus diberitahukan. Adapun diskon terkait pembelian barang antara lain itu meliputi: pertama, diskon di dalam bentuk apapun dari sebuah pemasok pembelian sebuah barang. Yang kedua, diskon dari sebuah biaya asuransi dari sebuah perusahaan asuransi terdapat rangka pembelian sebuah barang. Yang ketiga, suatu komisi di dalam bentuk apapun yang telah diterima oleh terkait dengan pembelian sebuah barang. Yang keempat, dalam diskon barang yang sudah terjual dapat diterima di saat akad murabaha di mana perlakuan dan juga bentuk akadnya telah disepakati. Yang kelima, si penjual dapat meminta si pembeli menyediakan sebuah agunan atas piutang murabaha, diantaranya dalam bentuk barang yang dibeli dari penjual. Yang keenam, si penjual dapat meminta uang muka terhadap si pembeli sebagai bukti dari komitmen dalam pembelian akad disepakati sebelumnya. Jika seorang pembeli tidak menyelesaikan piutang murabahanya sesuai dengan apa yang diperjanjikan, penjual berhak menggunakan atau mengenakan denda kepada si pembeli karena belum dapat melunasi utangnya. Selanjutnya, si penjual diperbolehkan memberikan potongan saat pelunasan piutang dari murabaha jika pembeli melakukan sebuah pelunasan dalam pembayaran yang tepat waktu atau melakukan sebuah pelunasan dalam pembayaran yang lebih cepat dari waktu yang disepakati. Pemodal dapat memberikan potongan dari total piutang murabaha yang belum dilunasi jika pembeli: 1. Pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil dengan tepat waktu. Yang kedua itu penurunan kemampuan yang dialami dalam pembayaran. Selanjutnya, landasan syariah. Yang pertama itu dilihat dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Sedangkan menurut Al-Hadis dari Suhaib Ar-Rumi RA bahwa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarradah atau mudarrabah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman rekan saya, yaitu Saudari Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam pembiayaan murabaha. Dalam bank-bank syariah Indonesia, banyak tahapan-tahapan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah kepada bank mengajukan permohonan untuk memperoleh sebuah fasilitas pembiayaan yang diinginkan melalui murabaha. Yang kedua, dalam penandatanganan akad murabaha sebelum ditandatangani oleh bank dan pihak nasabah, kedua belah pihak harus menyepakati beberapa hal. Pertama, melakukan pemilihan spesifikasi barang secara perinci, termasuk dari harga beli barang oleh bank yang harus dibayar di pihak nasabah sebagai harga beli dari nasabah kepada pihak bank ditambah dengan margin. Nasabah diberi waktu pencicilan harga barang yang telah dibelinya dari pihak bank setiap tahapan pelunasan untuk jumlah dicicil. Yang ketiga, apabila sudah terjadi kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank mengenai suatu hal yang menyangkut fasilitas murabaha akan diberikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah, bank akan mengeluarkan surat atas keputusan mengenai persetujuan fasilitas murabaha yang akan dikirimkan kepada pihak nasabah. Keempat, telah dibuat akad murabaha antara pihak nasabah dan pihak bank. Akad murabaha dibuat oleh
notaris dan bentuk akta. Kelima, jika harta barang sudah saatnya akan dibayar kepada pemasok, pihak nasabah akan memberitahukan kepada pihak bank untuk segera membayar harga suatu barang secara langsung kepada pemasok harga. Alur transaksi murabahah. Pertama, dilakukan pengajuan pembelian suatu barang oleh pihak nasabah. Saat itu pihak nasabah menegosiasikan harga suatu barang, jangka waktu pembayaran, margin, dan biasanya angsuran per bulan. Kedua pihak bank sebagai penjual dan selanjutnya akan memperoleh jari kemampuan nasabah dalam pembiayaan piutang murabahah jika rencana pembelian suatu barang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka akan dibuat isi akad murabahah. Akad di murabahah setidaknya merukus berbagai hal agar rukun murabahah dapat dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan tersebut. Ketiga, jika akad telah disepakati pada murabahah dengan pesan pihak bank selanjutnya melakukan pembelian untuk barang kepada pihak pemasok. Keempat, jika barang yang diinginkan oleh si pembeli dan selanjutnya akan diantar oleh pemasok kepada pihak nasabah pembeli. Kelima, barang yang telah diterima pihak nasabah pembeli selanjutnya akan membayar kepada bank dan melakukan pembayaran kepada bank. Biasanya dilakukan dengan menggunakan cara mencicil dengan selanjutnya uang tertentu selama jangka waktu yang telah disepakati. Itulah tadi penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.